Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puspatulila dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai 5 aspek perkembangan anak usia dini. Nah, 5 aspek perkembangan anak usia dini yaitu terdiri dari aspek perkembangan nilai agama dan moral, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa, dan aspek perkembangan sosial emosional. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak penjelasannya. Ada aspek perkembangan nilai agama dan moral. Aspek perkembangan moral anak usia dini terbentuk melalui interaksi timbal balik dengan lingkungannya. Pandangan ini didukung dengan bukti bahwa dalam tahap perkembangan bayi ada banyak sekali pengalaman yang relevan secara moral sejak awal kehidupannya. Pengalaman inilah yang mempengaruhi kemampuan anak usia dini, yaitu contohnya dengan membedakan perilaku jahat dan tidak. Nah, perkembangan nilai agama dan moral bisa diajarkan kepada anak usia dini dengan cara-cara sederhana, yaitu contohnya dengan memperkenalkan agama yang dianutnya, terus menjaga kebersihan lingkungan, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, suka tolong menolong, berempati pada orang lain, dermawan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aspek fisik motorik. Nah, aspek fisik motorik ini secara umum dibagi menjadi 3 hal, yakni motorik kasar, motorik halus, dan kesehatan dan perilaku keselamatan. Nah, motorik kasar ini terdiri atas kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan juga mengikuti aturan. Nah, motorik kasar ini biasanya distimulasi melalui salah satunya yaitu menjaga keseimbangan. Nah, biasanya bisa dengan anak itu melewati papan. Nah, papan, terus anak diajarkan untuk menjaga keseimbangan, bagaimana anak tidak terjatuh. Yang kedua ada motorik halus. Motorik halus mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Nah, anak menulis itu termasuk juga motorik halus. Menggunting, menulis, melipat kertas, itu juga termasuk motorik halus. Yang ketiga ada kesehatan dan perilaku keselamatan, yaitu berupa berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan juga peduli terhadap keselamatan dirinya. Selanjutnya ada aspek perkembangan kognitif. Berdasarkan Permendikbud, aspek perkembangan kognitif 3 hal, yaitu memecahkan masalah ini mencakup memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial, serta menerapkan pengetahuan atau pola berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Yang ketiga ada berpikir simbolik, yaitu mencakup kemampuan mengenal, menyebut, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mengekspresikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Menurut Xiang-Piaget merumuskan ada 4 tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada
tahap sensori motor, yaitu pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini, anak baru bisa menangkap objek di sekitarnya melalui indera sensori motorik. Misalnya, melihat ibunya yang sedang menyapu, terus memasak, ayahnya berjalan melewatinya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tahap praoperasional, yaitu pada anak yang berumur 2 sampai 7 tahun. Nah, pada umur ini, anak sudah mulai memahami realitas dengan simbolik, namun sistem berpikirnya masih belum terorganisasi, konsisten, sistematis, dan logis. Ya. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu pada umur 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap operasional konkret, menurut teori perkembangan kognitif, Piaget, anak sudah cukup mampu untuk menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat itu. Contohnya dapat dilihat ketika sang ibu memberikan 3 permen dengan warna yang berbeda pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Sudah mampu mengidentifikasi salah satu warna permen tersebut. Misalnya warna kuning, akan tetapi mereka belum mampu mengambil kesimpulan yang lebih kompleks. Yang keempat ada tahap operasional formal, yaitu pada umur 11 sampai 16 tahun. Nah, pada tahap ini anak usia dini sudah mampu berpikir abstrak dan mengembangkan hipotesis secara logis. Ia juga pada anak umur 11 sampai 16 tahun ini, dia sudah mampu memecahkan masalah dengan cara memberikan argumen atau pendapat dari dirinya sendiri. Yang keempat ada aspek perkembangan bahasa. Nah, lingkup perkembangan bahasa ini menurut Permendikbud atau STTPA mencakup 3 hal, yakni pemahaman bahasa reseptif. Pemahaman bahasa reseptif meliputi kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyukai, dan menghargai bacaan. Yang kedua ada bahasa ekspresif, yaitu meliputi beberapa hal, yakni kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan-coretan. Yang ketiga ada keaksaraan, yang dimaksud di sini terdiri atas pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, menirukan bentuk huruf, serta memahami kata, setiap kata dalam cerita. Yang terakhir ada perkembangan sosial emosional. Terdiri dari 3 poin, yaitu pertama kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, mengendalikan diri sendiri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar. Yang kedua ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini untuk diri sendiri dan juga orang lain, yaitu mengetahui hak-haknya, mentaati aturan yang ada di lingkungan sekitar, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya, baik perilaku yang kurang baik ataupun perilaku yang baik. Yang ketiga ada perilaku prososial, yaitu mampu bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon,
berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan boleh melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.